Seorang pelajar yang diduga melakukan serangan bom di masjid sekolahnya di Jakarta diketahui menulis tentang perasaan terasing dan terisolasi dalam sebuah buku harian setebal 42 halaman. Polisi mengungkap bahwa remaja tersebut juga memperoleh inspirasi dari sebuah grup Telegram yang berisi konten glorifikasi serangan supremasi kulit putih. Peristiwa ledakan yang terjadi pada awal November itu menghantam para jemaah yang sedang bersiap melaksanakan salat Jumat. Insiden tersebut melukai 96 orang dan menyisakan serpihan sepatu, sejadah, serta pecahan kaca yang berserakan di halaman masjid. Penelusuran polisi terhadap riwayat internet dan hasil penggerbakan di rumahnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana seorang remaja penyendiri berusia 17 tahun dapat menyerap ideologi ekstrim tanpa adanya jejak historis terkait kelompok tersebut di Indonesia. Juru bicara Kepolisian Jakarta Ronald Simajuntak menjelaskan bahwa pelajar itu diduga sangat membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Menurutnya, remaja tersebut merupakan sosok tertutup dan merasa tidak mampu menyampaikan permasalahan yang ia hadapi kepada siapapun, sehingga emosinya terpendam. Polisi menegaskan bahwa pelajar itu bertindak sendirian. Ia disebut membuat 7 bom rakitan di rumahnya dengan meniru panduan dari video YouTube. Bahan-bahan seperti kalium klorida dan paku diperolehnya melalui pasar daring tanpa menimbulkan kecurigaan, dan kelalaian pengawasan ini disebut akan dievaluasi lebih ketat oleh pihak berwenang. Dari 7 alat yang dibuat, 4 diantaranya meledak, sedangkan 3 sisanya gagal berfungsi. Simajuntak juga mengungkap bahwa remaja tersebut bergabung dengan sebuah saluran Telegram internasional. Yang berisi materi kekerasan dan diskusi mengenai serangan-serangan terkenal. Termasuk penembakan di Masjid Christchurch pada 2019 dan insiden penembakan di SMA Columbine pada 1999. Pihak Telegram menyatakan bahwa ketentuan layanan mereka secara tegas melarang promosi kekerasan. Juru bicara Remy Vaughan menjelaskan bahwa platform tersebut menggunakan moderator dengan dukungan kecerdasan buatan untuk memantau area publik
dan menghapus jutaan konten berbahaya setiap hari. Sementara itu, pihak Google selaku pemilik YouTube belum memberikan tanggapan mengenai temuan yang mengaitkan platform mereka dengan kasus tersebut. Saat penggerebekan di rumah pelajar tersebut yang berada di kawasan padat penduduk di Jakarta, polisi menemukan sebuah buku catatan berjudul Diary Rap. Buku itu, yang tertulis sebagian besar dalam bahasa Inggris, berisi ungkapan mengenai trauma masa lalu serta keinginan untuk mengakhiri hidup sambil menyakiti orang lain. Seorang kerabat korban bernama Rudianti yang tinggal bersama keluarga pelaku mengatakan bahwa remaja itu berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Ayahnya bekerja sebagai juru masak di sebuah perusahaan catering. Ia menyebutkan bahwa pelaku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan laptopnya dan keluarga tidak mengetahui aktivitas online yang ia lakukan. Pelajar tersebut kini berada di rumah sakit dalam kondisi stabil, menjalani perawatan akibat luka yang dialaminya ketika salah satu bom rakitan gagal meledak dengan sempurna. Polisi berencana melakukan interogasi setelah kondisinya membaik. Sebelum proses dakwaan resmi, pihak pembebasan bersyarat dan masa pencobaan negara akan menentukan kelayakan remaja tersebut untuk diadili serta menentukan bentuk proses hukum yang sesuai.